Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Apernisa, NIM 501200432. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Kota Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah kelas 4C. Baiklah, yang terhormat Bapak Fadul Mubarak SSI MSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ekonometrika. Nah, di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas remedial dari mata kuliah Ekonometrika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peramalan saham dengan data imputasi yang berkode CKJK1 ini merupakan sintaknya. Langsung saja kita running terlebih dahulu untuk memanggilkan atau memunculkan data dari perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan data dari perusahaan CKJK. Ada date, open, high, low, close adjective, close, dan volume. Selanjutnya langsung masuk ke summary. Di summary ini menggunakan teknik imputasi median. Kita running terlebih dahulu summary-nya, datanya, data open-nya, terus kemudian data high-nya, data low-nya, data close, data adjective clause, dan data volumenya. Kemudian head ini adalah untuk memunculkan data dari summary median ini. Kita running, dan inilah hasilnya. Ada open, high, low, close, adjective clause, dan volume. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke library XTS. Bagi teman-teman yang belum menginstal package-nya, langsung klik package, kemudian install. Terus nanti pilih saja bahasanya, bahasa bebas, mau pilih bahasa apa, dan cari aja XTS. Kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi langsung saja kita running. Kemudian sintak dataku tanda $date kurang dari S titik date buka kurung dataku tanda $date. Ini kita running terlebih dahulu. Dan kelas dataku tanda $date kita running juga. Kemudian sintak dataku kurang dari XTS buka kurung dataku -1, dataku 1 tutup kurung. Kita running juga. Kemudian head dataku ini kita running juga untuk memanggilkan data dari library XTS. Nah, inilah hasilnya. Ada open, high, low, close, adjective clause, dan volume. Ini merupakan tahun, bulan, dan tanggalnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke
peramalan saham Arima yang terbaik. Dengan sintak dataku kurang dari red titik CSV buka kurung C ini adalah tempat penyimpanan data perusahaan CKJK. Saya simpannya di C. Kemudian kita running. C.2 user dokumen CKJK CSV header sama dengan T kurang save sama dengan tanda petik, tanda koma, tanda petik, kemudian tutup kurung. Kita running. Selanjutnya masuk ke data sintak berikutnya, yaitu dataku kurang dari rinom buka kurung 1000 koma mean sama dengan 10 koma SD sama dengan 2. Kita running. Kemudian masuk lagi ke head atau dataku. Kita running. Ini merupakan data dari peramalan model Arima yang terbaik. 10.46102126 12.22175 8183322 11.72 6350, kemudian 11.777979, dan terakhir 10640512. Kemudian selanjutnya ke bagian TS plot dengan sintak TS titik plot buka kurung dataku. Kita running. Untuk melihat grafik pada peramalan Arima ini pada simulasi 1. Kemudian kita lihat grafiknya. Maaf. Kita lihat grafiknya. Berikut adalah grafiknya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian dari grafik ini dapat dilihat ada beberapa yang seimbang atau bahkan naik dan turun. Selanjutnya ke bagian library T-Series. Ini bagi teman-teman yang belum menginstalnya, boleh install package, terus pilih bahasa dan cari T-Series. Selanjutnya jika sudah menginstal, kita langsung masuk. Kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi langsung saja masuk ke adjective test dataku. Kita running.
kita running, ini dapat diketahui bahwa decay valuenya 9.3556, lap ordernya 9, dan p-value-nya 0.01. Lalu kita running bagian ACF-nya untuk melihat grafik yang akan dimasukkan pada dugaan langkah berikutnya. Dengan sintak ACF buka kurung dataku kita running, dan ini merupakan grafiknya. Yang melewati garis biru hanya satu, jadi jika melewati garis biru berarti kita ngitung grafiknya, kita ngitung batangnya hanya yang sudah melewati garis biru untuk dimasukkan ke bagian dugaan satu ARIMA ini. Nah, satu ini merupakan data dari grafik ACF tadi. Selanjutnya kita running PACF-nya. PACF-nya kebetulan 0, jadi di sini kita buat 0. Kemudian kita masuk ke ataupun kalian yang ingin menulis bagian dugaan 2, 3, dan 4-nya bisa menggunakan angka selisih dari atas angka sebelumnya atau selisih di bawah angka sebelumnya. Misalnya di sini angka 24, berarti kalian boleh menulis untuk dugaan selanjutnya, yaitu dugaan 2, 3, dan 4 itu bisa di bawah dari 24 dan bisa di atas dari 24. Misalnya kalau di atas 25 dan 26, kalau di bawahnya 23 dan 22. Baiklah, kita running untuk dugaan satunya dengan sintak dugaan 1 sama dengan ARIMA buka kurung CK titik JK1, order sama dengan C buka kurung 0,0,1 tutup kurung. 1 ini tadi didapatkan dari ACF-nya dan 0 ini dari PACF yang ini. Baiklah, selanjutnya masuk ke dugaan 2 dengan sintak dugaan 2 sama dengan ARIMA buka kurung CK titik JK1, order sama dengan C buka kurung 0,0,1 tutup kurung tanda koma include titik mean sama dengan false. Kita running. Selanjutnya untuk dugaan 3 dengan sintak sama seperti dugaan 1 tadi, yaitu dugaan 3 sama dengan ARIMA buka kurung CK titik JK1, order sama dengan C buka kurung 1,0,1 tutup kurung. Kita running.
Kemudian yang terakhir yaitu dugaan 4 dengan sintak dugaan 4 sama dengan arima buka kurung jika titik jika 1, order sama dengan C buka kurung 1,1,1 tutup kurung. Kita running. Selanjutnya bagian library IMTES, download package-nya dulu dengan mengklik package terus install. Terus teman-teman bisa pilih bahasanya. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, negara Indonesia. Boleh memilih negara bebas, terserah. Kemudian nanti muncul beberapa bagian, kalian bisa pilih atau cari yang IMTES-nya. Kita running terlebih dahulu. Kemudian masuk ke COEFTES. COEFTES-nya kita running dengan running untuk dugaan pertama atau dugaan 1 dengan sintak COEFTES buka kurung dugaan 1 tutup kurung. Kita running. Keluar hasilnya bahwa yang ada tanda bintang itu dinyatakan signifikan. Bisa dilihat di sini bahwa kedua-duanya signifikan. Kemudian masuk ke dugaan kedua, yaitu dengan sintak COEFTES dugaan 2. Kita running. Bisa dilihat juga bahwa data tersebut signifikan pada dugaan kedua. Selanjutnya yang ketiga, untuk melihat bahwa dugaan 3 signifikan atau tidak, kita running terlebih dahulu. Ternyata pada dugaan 3 itu dinyatakan signifikan semuanya. Bisa dilihat dari sini. Dan yang terakhir yaitu dugaan keempat. Dan ternyata signifikan juga. Selanjutnya masuk ke bagian residual. Untuk kita running untuk dugaan pertamanya, dugaan keduanya, dugaan ketiga, residual dugaan ketiga, dan residual dugaan keempat. Selanjutnya masuk ke box text. Box text untuk dugaan pertamanya kita running, kemudian hasilnya berikut adalah hasilnya. Bisa dilihat bahwa p-value-nya kurang dari 2.2 strip, kurang 16. Kemudian untuk dugaan keduanya ini sama p-value-nya seperti dugaan pertama. Dan yang box text ketiga untuk dugaan tiganya p-value-nya yaitu 0.3943. Dan yang terakhir untuk dugaan keempat dinyatakan bahwa p-value-nya adalah 0.7069.
Selanjutnya kita masuk ke library forecast. Itu adalah fungsinya untuk melihat error modelnya, model arimanya. Kita running. Jika teman-teman belum menginstal, silahkan install. Kemudian saya sudah, jadi saya langsung saja saya running. Kemudian masuk ke sini dugaan 1, 2, 3, dan 4-nya. Dan lihat bagian RMSE-nya. Pada dugaan 1 ini, dan ini dugaan 2, 3, dan 4. RMS untuk dilihat dari angka yang paling kecil yang ada di antara ini. Antara dugaan 1, 2, 3, dan 4 itu untuk dimasukkan ke sintak selanjutnya. Kebetulan pada dugaan 3 yang paling kecil RMSE-nya, jadi saya buat di sini dugaan 3. Kita running. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya masuk semakin kecil errornya, maka arimanya disitulah yang terdapat arima yang terbaik seperti dugaan 3 tadi. Nah, selanjutnya peramalan dan forecast yang terakhir. Kita running. Dan inilah hasil peramalan dari perusahaan CK tadi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.